kita khawatir nanti ada yang beranggapan bahwa orang-orang kritis di negeri ini sudah tidak aman lagi. Ini tentu yang kita harapkan jangan sampai opini itu yang berpendar di tengah-tengah publik di tahun-tahun politik sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda seperti biasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, telah sekitar 2 minggu sejak terjadinya kasus penembakan terhadap Habib Basmit yang diduga dilakukan orang tak dikenal. Sampai saat ini, kalau kita tidak keliru, belum ada lagi titik terang tentang siapa yang diduga melakukan penembakan tersebut. Kita tahu hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 baru lalu terjadi penembakan dari orang tak dikenal kepada Habib Basmit. Sahabat BN, tentu saja ini menimbulkan pertanyaan pada publik, bagaimana kelanjutan pengusutan dari kasus ini. Kalau memang pihak berwajib tidak menemukan pelakunya, tentu publik menginginkan keterangan resmi dari pihak berwajib tentang hal ini. Dan kalau pihak berwajib berhasil menelusuri kasus ini sampai kepada dugaan terhadap pelaku penembakan ini, tentu publik menginginkan juga keterangan resmi dari pihak berwajib atau pihak Polri. Sahabat BN, kita memang mengakui selama ini ulama yang dikenal berani ini dalam ceramahnya sering melakukan kritik-kritik pedas terhadap penguasa. Wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya. Betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia,
Sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Tentu publik akan memberikan berbagai anggapan, berbagai asumsi, bahkan juga bisa jadi publik akan berspekulasi tentang hal ini. Untuk menghindari itu, tentu kita ingin kejelasan dari pihak berwajib tentang duduk perkara ini. Kita tahu selama ini pelaku penganiayaan seperti ini cepat sekali ditemukan oleh pihak berwajib. Kalau memang benar belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib tentang duduk persoalan pengusutan kasus ini, yang kita cemaskan opini-opini publik akan menjadi liar. Contoh, jangan-jangan opini publik nanti mengira ini semacam tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kepada seorang ulama bernama Habib Basmet, karena selama ini Habib Bahar berbicara begitu lantang, melakukan kritikan-kritikan pedas kepada pihak penguasa. Kalau spekulasi itu yang berpendar menjadi opini di tengah-tengah publik, kita khawatir nanti ada yang beranggapan bahwa orang-orang kritis di negeri ini sudah tidak aman lagi. Ini tentu yang kita harapkan jangan sampai opini itu yang berpendar di tengah-tengah publik di tahun-tahun politik sekarang ini. Kalau itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, kita khawatir nanti ada anggapan dari publik bahwa di negara ini sekarang ini terganggu kebebasan rakyat untuk melakukan kritikan kepada penguasa. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap agar ada titik terang dalam kasus dugaan penembakan ini. Sebab yang namanya penembakan itu kesannya sangat buruk terhadap jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari seorang warga negara. Kalau jaminan keamanan dan jaminan keselamatan seseorang di negeri ini sudah sulit didapatkan, tentu nanti akan menimbulkan kesan bahwa ada kekangan terhadap demokrasi di negara ini. Sekali lagi kita tahu bahwa Bahar bin Smith ini memang orang yang sangat kritis. Isi ceramahnya kadang-kadang menimbulkan
kengerian bagi kita. Saya ingin bacakan sebuah berita tentang hal ini. Inilah.com menurunkan berita di bawah judul Misteri Penembakan Habib Bahar bin Smith, 16 saksi diperiksa, visum jadi kunci. Berita ini hari Senin lalu, tanggal 22 Mei 2023. Polisi masih mendalami kasus dugaan penembakan yang dialami Habib Bahar bin Smith oleh orang tak dikenal OTK pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Polres Bogor mengaku sudah memeriksa 16 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa penembakan yang dialami Habib Bahar tersebut. Selain itu, polisi juga terus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang pernah memeriksa kondisi Bahar bin Smith pasca penembakan. Mohon bersabar karena proses penyelidikan kami terus berjalan. Kami sedang meminta keterangan dokter forensik, ungkap Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin saat dihubungi wartawan Minggu 21 Mei 2023. Pihaknya juga telah mendapatkan keterangan mengenai hasil visum Bahar bin Smith dari pihak medis. Namun, dia belum dapat mengungkapkannya. Dokter yang menerangkan hasil visum dan dituangkan dalam berita acara atau BA sehingga menjadi alat bukti, ucapnya. Selain itu, lanjut Iman, pihaknya juga tengah memeriksa kamera pengawas atau CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dari informasi yang diterima, penembakan Bahar bin Smith terjadi di depan Pusdiklat Dishub di Kemang, Kabupaten Bogor. CCTV dan saksi-saksi terus kami lakukan konfirmasi. Kami terus melakukan secara scientific crime investigation. Tugasnya, Habib Bahar bin Smith diduga ditembak ketika mencoba mobil Jeep yang baru diperbaiki Jumat 12 Mei 2023 lalu. Keterangannya sedang mencoba mobil Jeep yang baru diperbaiki oleh muridnya, kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi Senin 15 Mei 2023. Menurut Ibrahim, kejadian itu telah didapat penyidik dari hasil pemeriksaan kepada Habib Bahar yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP. Sesuai nomor LP _strip_B _5 Romawi _2023 SPKT Polsek Kemang Polres Bogor Polda Jabar. Pengacara Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan secara rinci atas kronologi kejadian. Ikhwan hanya bisa memastikan kondisi Habib Bahar hari ini dalam keadaan baik dan tengah berada di rumah usai insiden penembakan tersebut. Jadi sahabat BN, sekali lagi, setelah sekarang sekitar 2 minggu semenjak kejadian ini, tentu publik ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari pengusutan kasus ini. Kan yang kita takutkan lagi, jangan-jangan nanti beredar pula isu itu di tengah publik bahwa ini sengaja diredam oleh orang-orang, oleh pihak-pihak, oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Habib Bahar Smith, atau adanya nanti berembus di publik bahwa karena gagal penembakan ini menghilangkan nyawa Habib, maka sengaja diupayakan agar informasi ini tidak muncul ke permukaan. Semua ini tentu nanti tidak akan membawa baik kepada negeri ini. Yang paling baik tentulah ada kejelasan secara resmi tentang
duduk persoalan di kasus ini. Kita tentu masih ingat kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dulu banyak sekali memunculkan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa ada upaya untuk meredam kasus itu, sehingga terkesan sulit ditemukan pelakunya. Tentu kita tidak menginginkan hal demikian juga terjadi pada kasus Bahar bin Smith ini. Di negara demokrasi ini berbeda pendapat sudah dijamin kemerdekaannya. Kritikan-kritikan diperbolehkan. Setiap warga negara dijamin kemerdekaannya di dalam mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tulisan, dan tentu semua itu diatur dengan undang-undang. Wahai para pahlawan, pejabat-pejabat sekarang, mereka hidup tenang, hidup nyenyak, hidup senang. Mereka tidur di atas kasur-kasur tinggi bagaikan kaisar. Mobil mereka mewah, rumah mereka besar. Padahal kalian berjuang mati-matian, kalian berdarah, kalian berkeringat untuk bangsa dan negara. Tetapi coba kalian lihat, mereka orang-orang yang mengaku sebagai penerus kalian, mereka pejabat-pejabat sekarang, mereka biarkan rakyat kelaparan, mereka biarkan rakyat mereka pengangguran, tenaga kerja mereka impor dari asing, utang semakin banyak, mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset negara, mereka jual kekayaan alam Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, bebaskanlah dirimu, wahai merah putih. Bebaskanlah dirimu dari maksiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Gadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Gadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.